Halo semuanya, balik lagi di channel gua, channel Acanper. Channel yang memberikan informasi terkait unboxing, review berupa action figure dan gunplay ya. Dan tentunya harganya lumayan terjangkau buat kalian semua. Sebelum gua mulai, gua mohon maaf ya, karena gua sempat off 3 minggu. 3 minggu lama juga ya. Yang pertama itu hari Sabtunya itu gue ada acara keluarga full, jadi gue bikin video. Kalau gue paksain kayak gue capek banget. Yang keduanya gue sebenarnya udah sempat bikin video dari MG Freedom Bandai 2.0 ya, tapi itu ada trouble dimana dan depannya itu patah dan gue jadi males dan gak gue lanjutin lagi. Dan di minggu ketiganya itu udah mulai mau masuk puasa ya, jadi gue juga mager juga bikin videonya. Jadi gue sempetin di minggu sekarang ini buat ngasih review. Nah, berhubung ini udah bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankannya ya. Dan semoga puasanya nggak ada yang bolong-bolong. Nah, nantinya di Lebaran kita insya Allah kembali suci kembali. Nah, balik lagi karena di minggu kedua gue sempat mau review MG Freedom Bandai 2.0 yang gagal. Jadi di minggu kali ini gue akan review Freedom lagi, tapi dari grade metal build. Nah, kan sebenarnya ini mau keluarin belakangan, tapi karena Freedom yang awalnya udah gagal, jadi gue keluarin sekarang. Nah, seperti apa itu? Yuk kita lihat. これは ZGMF X10A フリーダムです。思いだけでも力だけでもYa, itu tadi dia guys, sekilas dari cuplikan anime Gundam Seed ya. Di situ ada Gundam yang namanya Freedom. Nah, itu Gundam legendaris ya. Itu Gundam yang sangat istimewa. Banyak para yang koleksi Gundam pasti punya atau tahu tentang Gundam ini. Nah, Gundam ini yang gue punya ini dari third party ya, bootleg. Gue bilangnya nggak buat third party karena ini dia niru ya. Kalau niru gue sebutnya bootleg. Kalau dia benar-benar produksinya dia nggak niru, gue sebutnya third party. Nah, jadi ini bootleg dari pabrikan Metal Club. Nah, ini metal build ya, jadi frame MC. Nah, ini dia bungkusnya begini, rada simple ya, cuman box kardus sama box kardus putih yang tulisannya Ziu. Nah, kalau kalian sekedar informasi, Ziu itu kayak nama penyanyi atau grup band ya, yang ada lagunya Freedom. Nah, jadi mungkin dia supaya nyamarin apa kemasannya dia pakai tulisan Ziu, padahal sih isinya Gundam ya. Nah, Gundamnya gua unboxing aja. Ini kalau metal part ini bagus ya, cuman dia kemasannya ada jelek aja, simple banget begini. Mungkin kalau saya dibikin kemasannya lebih bagus lagi, mungkin lebih banyak lagi peminatnya. Karena kalau dari sisi bagus sih bagus ya, ini metal part ini. Nah, dibandingin yang Fire Dragon gua yang sebelumnya masih bagusan Metal Club. Nah, dibanding sama Metal Gear sama yang Riser Metal Build kayaknya hampir sama kualitasnya. Kenapa gue suka ngoleksinya bootleg buat gunpla Metal Build? Karena untuk ukuran Metal Build yang merek Bandai itu mahal ya, kisar kayaknya jarang yang 2 jutaan. Wah, maksud gue jarang yang 1 jutaan, pasti di atas 2 jutaan semua. Nah, makanya gue koleksi ini. Ini gue beli di harga murah ya, 1,750. Sedangkan merek Bandainya itu kisaran 4 jutaan. Beda selisih hampir 2 kali lipat ya. Lebih malah 2 kali lipat. Nah, jadi dia kemasannya begini ya. Ini Gundamnya. Ini part-partnya. Aduh,
rada jelek ya, karena cuma dibungkus plastik, dikasih space rada gede, jadi dia nggak dikasih tempat kayak Fire Dragon yang rapi ya. Fire Dragon sama Metal Gear itu bagus ya kemasannya, jadi dia sesuai dengan part-partnya. Jadi ini udah bilang jelek di kemasan. Kita juga dapat stand base, spesial stand base nya yang ada tulisan Freedom. Nah, buka dulu aja. Ini lumayan berat ya. Dan gue informasiin lagi, ini tuh udah di-improve lagi ya. Jadi sebenarnya yang bikin bottleneck metal build Freedom ini udah ada dari pabrikan Wuming kalau nggak tahu Wuming. Nah, tapi dia kan itu kan beneran niru banget, nggak ada improve. Nah, itu jadi kayaknya biasa aja. Kalau yang versi Metal Club ini dia di-improve ya. Jadi kayak lebih high resolution. Makanya gue nyebutnya Metal Build Freedom High Resolution 2.0. Nah, ini part tangannya, dia jelek banget, dibungkus plastik doang. Nah, kemudian yang kardus satunya lagi, nah di isinya part-part juga ya, di plastik ini semua. Cara kemasan jelek. Nah, ini tanduknya. Ini waist bagian belakangnya. Ini part senjatanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, gua skip ya model jadinya seperti apa. Yuk, kita lihat. Ya, ini deh guys. Ketika udah gua pasang-pasangin ya part-partnya. Nah, ini gua pasang-pasangin. Pasanginnya agak ribet ya, karena ini nggak ada buku panduannya ya. Jadi gua kayak harus menerawang, terutama bagian sini nih, bagian bawah. Dia karena bagian bawah ada yang belum terpasang ya, jadi gua harus kira-kira ini cocok di mana. Untungnya dia sisi kiri sama sisi kanan sama ya, jadi nggak ada bedanya. Jadi dia ngepas, jadi gua nggak perlu takut kebalik juga karena pas. Nah, kecuali di bagian yang sayap ini nih. Nah, di bagian sayap ini kalian nggak boleh masangnya kebalik, karena gue tadi sempat kebalik, jadi dia nggak bisa naik ke atas kayak gini. Tadi dia sempet kayak sampai sini doang nih, yang ini. Karena dia mechanical ya, wingnya itu. Jadi ketika satunya dinaikin, yang satunya ke bawah. Nah, bagus banget ya ini ya. Jadi sistemnya ketika yang satu dinaikin, yang satunya ke bawah. Nah, jadinya kayaknya nggak perlu capek-capek buat nurunin yang bawahnya. Jadi ketika dibuka yang atasnya, yang bawah kebuka. Nah, tadi ketika gue salah masangnya, jadi kayak mentok di backpacknya ya. Gue sampai pusing, nah ini mentok. Setelah gue coba, gue lepas lagi, gue tuker posisinya, total dia mechanical ya. Jadi dia sistemnya bagus banget ini. Ini Metal Club bikinnya bagus banget. Gue bilang sayangnya aja kemasannya yang jelek ya, cuman kayak kardus doang. Nah, ini bagus, stand base juga bagus, senjatanya juga bagus. Nah, ini oh ya, ini gue ingetin lagi harga di 1750 ya. Nah, partnya juga yang dapatnya lagi, tunggu sebentar. Nah, ini dia part cadangan ya, tangan cadangannya ada 5 pasang, dan tentunya efek beam sabernya. Beam saber ini warnanya pink banget ya, pink transparan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat lebih dekat. Ya, ini dia guys, tampilan dekat dari Metal Build Freedom 2.0 dari Metal Club High Res ya. Nah, ini gue mulai dari apa dulu ya? Dari ininya dulu aja kali ya. Nah, ini stand base-nya, stand base spesial ya. Nih, ada nama Gundamnya ZGMF X10E Freedom. Pilotnya Kira Yamato. Nah, kalau kalian tahu ini Freedomnya legendaris ya. Legendaris sih, sangat terkenal. Banyak orang yang pasti punya Gundam ini, karena ini Gundamnya bagus banget ya.
Gua kemudian ini dapat part tangannya ya, part tangannya seperti ini. Tadi ini terpisah-pisah semua ya, jadi gua sambungin partnya, tapi nggak semua part yang gua pasang-pasangin ya. Jadi dia beberapa part kayak senjata, tangan, pundak, backpack, wingnya, bagian sini nih, paha, bukan paha sih, betis pahanya kalau, terus railgun sama gagang pedangnya sama perisainya sama pala dan tanduknya yang gue pasangin, tapi agak ribet karena nggak ada panduannya. Nah kemudian ini ya beam sabernya, dia warnanya ngepink banget ya, ada kayak kurang terlihat. Nah ini kekurangannya sedikit lagi, dia pedangnya rada bening banget, beningnya bening ngepink. Nah terus saya dia agak kemerahan dikit ya biar lebih terlihat pedangnya. Nah nggak terlalu terlihat kan. Nah langsung ke Gundamnya ya, kita harus ada jauh gue posisinya. Nah ini dia metal boot, ini berat banget ya karena nih materialnya besi metal, jadi rada berat. Nah ini bisa kalian lihat detailnya nih bagus banget ya, gue deketin lagi ya supaya lebih terlihat. Nah ya ini detailnya bagus banget, mungkin ada lining yang tergores, sebentar gue lihat. Kayak hangus ya, mungkin dari bawaan pabrik, tapi nggak masalah, nggak terlalu berpengaruh. Nah jadi ini detailnya bagus dan juga udah dikaling pastinya. Nah dikalingnya ini yang bagus ya, juga dia warnanya nggak ngejreng dan juga nggak terlalu ngedof banget, jadi masih bisa terlihat. Nah kalian lihat detailnya. Nah ini juga di metal buitnya Bandai ini dia nggak ada ya kayak begini, sama di ruas-ruas lainnya. Nah bisa lihat, nah di bawah sini ada kayak part metal begitu ya, menunjukkan dia benar-benar materialnya besi. Kemudian belakangnya gua untuk artikulasi enggak ya, karena yang seperti gue bilang sebelumnya, metal boot itu apa ya, dia kalau sering diganti pose karena dia besi, takutnya nanti letoy ya, bukan letoy sih, apa, kendor, karena dia masangnya pakai baut. Nah kalau sering di pose-posein dia pasti bakal letoy. Jadi gue kasih lihat detail dari deketnya aja ya ini. Nah perisainya seperti ini, nah detailnya. Kemudian wingnya harusnya tadi gue copot dulu aja ya sebelum gue pasang. Nah bisa kalian lihat nih ruas-ruas wingnya bagus banget ya. Nah detail banget. Nah, gue agak ngeri ya, takut jatuh nanti, sayang banget bagus-bagus gini jatuh. Nah bisa kalian lihat nih bagian belakangnya bagus banget, dia warna apa, warna frame-nya itu abu-abu metalik. Nah jadi keren banget, menandakan dia bener-bener kalau ini besi dan berat. Nah ini bagus banget ya, bahkan gue suka di railgunnya ya, karena dia ada kayak decal atau emang besi nih yang warna hijau, jadi kelihatan lebih detailnya, itu lebih kelihatan lagi ya di sini. Gue suka banget. Nah tuh bisa kalian lihat, dan di senjatanya pun juga ada ya. Nah senjata juga detail banget, gue bilang ini kalau kalian yang ogah capek ngerakit dan ogah kecewa kayak gue waktu beli Bandai MG Freedom 2.0, mending beli ini aja. Ini udah full rakit, full dikaling, dan detailnya oke banget. Harganya 1,750 gue belinya. Terakhir gue lihat di toko masih ada ya yang jual 1,750. Tapi tergantung, balik lagi tergantung hoki kalian ya. Kalau kalian nggak dapet, mungkin di kisaran 1,8 sampai 1,9. Nah ini tuh Gundamnya bagus banget ya. Apalagi sih yang belum gue iniin, kasih lihat lagi. Oh bagian bawahnya dia seperti ini. Nah
gue sengaja ya nggak ngasih LED artikulasinya karena takutnya nanti letoy, jadi gue menjaga supaya nggak bakal letoy nantinya. Ini part belakangnya pun juga udah ada tambahan part sehingga kayak nggak polosan banget. Nah ini, dan di bagian kepala belakangnya seperti ini. Nah ini bagian pundak atasnya ya, bagian pundak yang atasnya tuh bagus banget, dia kayak ada apa ya yang bagian merah ini. Nah ini bagus banget, gue bilang ini benar-benar layak buat kalian beli ya tentunya. Nah mungkin gue akan ngasih lihat 2-3 pose aja ya, karena ini metal boot, takutnya nantinya cepet letoy, jadi gua ngasih 2-3 pose aja ya. Nah yuk kita lihat pose-posenya. Ya, itu tadi dia guys, beberapa pose, bukan beberapa pose ya, cuma 2 pose ya gue posenya, mohon maaf. Nah karena ini metal build, jadi gue nggak terlalu mau banyak gerakin sendi-sendinya ya, takut nantinya letoy. Nah, jadi gue ngasih 2 pose aja ya. Dan ini pose andalannya ya, keduanya itu pose gaya nembak nyamping ini sama yang tadi yang awal. Nah ini Gundamnya gue bilang bagus banget ya. Dari segi detail, nih detail banget, ini jauh lebih bagus dari metal boot Bandai-nya, dan juga artikulasinya keset ya, udah keset banget. Jadi cuman karena gue kekhawatiran metal boot itu rawan letoy, jadi ya buat jaga-jaga aja, jadi gue posein 2 pose aja, takutnya nantinya gue di kemudian hari mau ganti pose-pose lagi, jadinya gue tenang. Nah ini bagus banget, dari segi senjatanya bagus banget. Ada ternyata ini bukan stiker ya, tapi kayak cat warna hijau gitu, hijau metalik gitu di bagian senjata, di bagian wingnya juga ada, di bagian ujung wingnya juga ada, setahu gue tadi mana ya. Nah ini bikin detail banget. Terus juga mungkin tadi minusnya itu karena di bagian panel lining di bagian mulutnya ya, jadi dia kayak entah karena angus kayak gosong begitu, kayaknya dia panel lainnya pakai mesin, mungkin jadinya agak sedikit gosong di bagian situ, tapi nggak terlalu terlihat ya kalau di pose-posein. Mungkin gue dapat pabrikannya yang sedikit miss di bagian mulutnya itu. Dan juga ini bagus banget ya buat kalian pajang, dan kalau kalian punya metal boot yang versi metal boot Freedom yang versi Bandai, coba kalian beli yang metal part ini, coba bandingin, ini bagus banget ya. Dan kalau kalian lihat, nah ini tuh bisa terbuka ya, ini bagus banget, terbuka seperti ini. Waistnya gua belum tahu ya kalau yang metal boot Bandai itu bisa terbuka juga atau enggak, yang jelas ini terbuka, dan detailnya gradasinya bagus banget ya. Di sini ada abu-abu, ada metalik abu-abu, ada hitam, ada putih, jadi dia makin menambah kesan detailnya. Dan juga mungkin gua railgunnya belum keluar tadi ya, gua kasih lihat lagi di sini aja. Coba yang satu, nah, railgunnya ini bagus juga ya. Terus
fokusin dulu biar bagus. Harus hati-hati ya. Nah, bisa kalian lihat ini tuh keren ya, keset. Nah, tuh bisa kalian lihat ini bagus banget. Padahal gue tadinya mau pose yang mode full brushnya ya, cuman kayaknya agak makan waktu karena di sebagian sini gue harus ngelipat lagi ya bagian sayapnya, dan juga bukan muter sih, mindahin ininya ke arah depan, dan juga pasti agak ribet karena di sini ada tanduknya yang harus gue palanya antara gue cabut dulu atau gue kesampingin. Nah itu agak ribet, makan waktu, makanya gue nggak kasih lihat mode yang full brushnya. Jadi bisa kalian lihat sendiri di sini railgunnya itu bagus ya, kokoh, nggak letoy. Nah ini cocok buat kalian koleksi. Nah cukup sekian video gue kali ini. Sebelum gue tutup, berhubung gue mungkin nggak tahu ya apa keinginan kalian dalam video review gue, kalian bisa request video yang mau gue review di kolom komentar. Nah barangkali gue punya figurnya nanti gue review. Nah karena gue ini pencinta Gunpla, anime Dragon Ball, anime Fate Stay Night, kemudian Bleach dan Naruto, mungkin kalian coba kasih saran di bagian itu, karena kalau di luar itu mungkin agak pendingnya lama ya. Kalau kalian requestnya di yang tadi gue sebutin mungkin agak lebih cepat karena itu sesuai dengan hobi gue juga. Nah cukup sekian video gue kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian sebagai referensi membeli action figure atau gunpla. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.